Di tanah Jawa yang kuno, jauh sebelum dunia mengenal kata Indonesia, sebelum bendera berkibar dan sejarah dibukukan, ada seorang raja yang namanya tetap hidup hingga hari ini. Tokoh yang ramalannya menyelimuti masa depan, membayangi masa lalu, dan tetap dibicarakan ratusan tahun setelah kematiannya. Dialah Prabu Jayabaya, Raja Agung Kediri, yang namanya menjadi legenda. Kisah ini dimulai pada abad ke-12, ketika kerajaan Kediri berdiri megah di tepi Sungai Brantas. Kediri adalah pusat perdagangan, seni, dan sastra. Pasar-pasarnya ramai, pelabuhannya didatangi pedagang dari India dan Tiongkok, dan sawah-sawahnya menghampar hijau sejauh mata memandang. Di tengah kemakmuran itu, Jayabaya naik tahta. Ia dikenal sebagai raja yang tegas namun lembut, bijaksana namun misterius. Ia menaruh perhatian besar pada sastra, dan di zaman inilah karya besar seperti Kakawin Baratayuda ditulis. Namun, sejak muda, Jayabaya memiliki sesuatu yang berbeda. Ia sering bermeditasi, berbulan-bulan di gunung dan hutan, seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan. Suatu malam, ketika angin berhembus pelan dan bulan bersembunyi di balik awan, Jayabaya menyendiri di pendapa istana. Tak ada suara selain gemerisik daun. Raja menatap langit kosong dengan mata yang dalam, seolah melihat sesuatu yang jauh melampaui malam itu. Seorang penasihat mendekat dengan ragu. "Penasihat, Baginda, mengapa gelisah?" "Istana tenang, rakyat makmur. Apa yang mengganggu batin Paduka?" Jayabaya menghela napas panjang. "Jayabaya, tanah ini, tanah yang kita pijak, kelak tidak selalu damai. Aku melihat perahu-perahu besar dari seberang samudra. Aku melihat api, senjata, dan penjajahan yang panjang." Penasihat itu gemetar. "Penasihat, siapa mereka, Baginda?" Jayabaya, "Mereka berkulit putih, berkuda besi, bersenjata api. Mereka akan memerintah negeriku selama ratusan tahun." Istana tersentak. Tak ada yang berani menyela. Malam itu, lahir ramalan pertama Jayabaya, yang kini dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Dalam naskah kuno, tertulis, tanah Jawa akan dikuasai bangsa kulit kuning, kemudian kulit putih. Berabad-abad kemudian, dunia melihat Jepang dan Belanda datang silih berganti. Apakah Jayabaya benar-benar meramalkan penjajahan? Banyak ahli sejarah terpecah antara percaya dan tidak. Namun di kalangan rakyat Jawa, kata-kata Jayabaya telah menjadi kitab yang diwariskan turun-temurun. Ia juga meramalkan hal-hal yang pada zamannya tak masuk akal. Kereta berjalan tanpa kuda, kapal terbuat dari besi, manusia berbicara tanpa bertatap muka, dunia diterangi cahaya tanpa api, perjalanan hanya memakan hitungan jam. Hari ini kita menyebutnya kereta api, kapal baja, telepon, listrik, dan pesawat terbang. Ramalan Jayabaya tidak hanya soal penjajah. Ia melihat zaman penuh kekacauan, perang saudara, perebutan tahta, banjir, kemiskinan, dan rakyat yang tersisih. Namun ia juga melihat secercah harapan. Setelah masa gelap, akan lahir seorang pemimpin yang menegakkan keadilan, yang mempersatukan Nusantara. Dialah yang disebut Ratu Adil. Ratu Adil menjadi harapan besar dalam tradisi Jawa. Dari masa ke masa, berbagai tokoh dikaitkan dengannya, Diponegoro, Soekarno, hingga pemimpin-pemimpin modern. Tak ada yang tahu siapa yang benar. Yang jelas, ramalan itu terus hidup. Meski sering tenggelam dalam penglihatan masa depan, Jayabaya tetap raja yang peduli rakyat. Ia membangun sistem irigasi, memperbaiki pasar, mengatur pajak agar tidak memberatkan rakyat. Ia menyamar di malam hari, berjalan di pasar sebagai rakyat biasa untuk mendengar keluhan masyarakat. Rakyat mencintainya. Bagi mereka, Jayabaya bukan hanya raja, ia adalah pelindung, guru, dan penjaga masa depan. Banyak cerita rakyat menggambarkan Jayabaya sebagai sosok yang memiliki kesaktian tinggi. Dapat melihat masa depan, mampu mengetahui isi hati manusia, tak tersentuh senjata, mampu berbicara dengan alam. Cerita-cerita ini berkembang karena salah satu hal, pengaruh Jayabaya terlalu besar untuk dilupakan. Menjelang akhir hidupnya, Jayabaya mengambil keputusan mengejutkan. Ia meninggalkan istana, bukan karena perang, bukan karena kudeta, tetapi karena ia merasa tugasnya di dunia hampir selesai. Ia berjalan ke utara, menuju sebuah tempat sunyi bernama Mamenang. Ditemani hanya beberapa pengawal, ia memasuki hutan yang lebat dan tenang. Di sana, Jayabaya bermeditasi berhari-hari. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang hening, dasar bumi bergetar pelan.
Cahaya putih turun menyelimuti tubuhnya, dan ketika para pengawal membuka mata, Jayabaya sudah tidak terlihat. Konon, ia muksa, kembali ke alam gaib tanpa meninggalkan jasad. Inilah sebabnya Jayabaya dianggap bukan hanya raja, tetapi juga leluhur spiritual. Berabad-abad telah berlalu. Kerajaan Kediri runtuh, Majapahit bangkit dan jatuh, kolonialisme datang dan pergi, republik berdiri, namun satu hal tidak pernah hilang, nama Jayabaya. Ramalan-ramalannya masih dipelajari. Cerita hidupnya menjadi bagian dari budaya Jawa. Banyak desa, jalan, dan tempat diberi nama Jayabaya. Sejarawan menelitinya. Spiritualis mengkajinya. Rakyat mempercayainya. Jayabaya telah menjadi lebih dari sekadar raja. Ia adalah simbol kebijaksanaan Jawa, perjalanan sejarah Nusantara, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan mungkin, itulah tujuan Jayabaya yang sebenarnya, menginspirasi generasi yang belum lahir. Dan begitulah kisah panjang sang raja yang melampaui zaman. Seorang pemimpin yang tak hanya memerintah, tetapi membaca masa depan. Seorang raja yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi menaklukkan hati rakyatnya. Inilah legenda, inilah sejarah, inilah warisan abadi. Prabu Jayabaya, Raja Peramal Tanah Jawa.